Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di pertemuan ini kedua atau ketiga ya. Kalau pertama biasanya kita melakukan kontrak perkuliahan. Kemudian kemarin kita sudah pendahuluan. Ini nanti kita mulai dengan bab 2. Ini arsitektur sistem Android. Nah, arsitektur sistem Android, tapi sebelum ke sini kita jangan lupa awali dengan doa juga ya. Seperti di sini firman ini. Nah, semoga pembelajaran di hari ini dimudahkan, dipahamkan, diberi kelancaran. Ini saya review dulu yang kemarin sudah kita bahas mengenai pendahuluan. Itu meliputi ini tujuannya ya. Kemarin kita sudah bagaimana mendefinisikan dan kita pelajari karakteristik dari aplikasi mobile. Kemudian membedakan jenis-jenis aplikasi mobile. Itu ada apa saja? Kemarin kita bahas ada 3 ya. 1 native, yang kedua cross platform. Kemudian kita juga belajar mengenai pengembangan aplikasi mobile ya. Kita masih membicarakan dulu ya. Nanti untuk prakteknya kita selain di sini kita akan ajarkan, tapi nanti ada praktikum khusus ya. Sudah ada panduannya. Jadi nanti panduannya bisa di-download di Sinau. Kemudian selain itu ada juga modul buku ajar. Ini bisa untuk panduan teman-teman semuanya. Nah, ini tentunya kemarin sudah kita pelajari. Mestinya mahasiswa semuanya bisa menjelaskan ya mengenai karakteristik native, kemudian hybrid, cross platform dan sebagainya. Baik, pertemuan ini kita bahas mengenai arsitektur sistem Android. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, menjelaskan komponen utama arsitektur sistem Android. Kemudian menggambarkan hubungan antar lapisan dalam arsitektur Android. Kemudian mengidentifikasi peran masing-masing lapisan dalam aplikasi Android. Kemudian memberikan contoh nyata pemanfaatan komponen sistem Android dalam pengembangan aplikasi. Kira-kira ini bisa dipahami ya tujuan kita belajar hari ini untuk 4 topik ini. Nah, dengan mempelajari itu tadi, nanti teman-teman diharapkan bisa atau mampu menguraikan 4 lapisan utama dalam arsitektur Android. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan fungsi dari Linux kernel, ART dan library framework dan application. Kemudian mahasiswa juga mampu menggambarkan diagram arsitektur Android secara sederhana. Dan nanti kita ajarkan bagaimana itu arsitekturnya, kemudian menggambarkan. Kemudian mahasiswa mampu menghubungkan komponen sistem Android dengan perannya dalam life cycle aplikasi. Selanjutnya, nah kita masuk ke arsitektur Androidnya. Gambarannya bisa dilihat di sini. Itu lapisan ada 4 ya, yang utama. Yang pertama adalah Linux kernel. Linux kernel yang namanya terlihat. Yang ini ya, Linux kernel. Jadi ini yang warna merah, Linux kernel. Nah, ini ada lapisan-lapisan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang utama di sini. Ya. Kemudian ada Android Runtime Libraries. Android Runtime dan Libraries ya. Itu dicekkan satu layar. Kemudian ada Application Framework. Kemudian Application. Nah, mungkin belum begitu jelas ya. Tapi mungkin salah satu bisa menuliskan di sini. Silakan bantu.
apa nih dituliskan ada Linux kernel. Ya. Nah, teman-teman lainnya juga mencatat atau menuliskan di buku atau di komputernya, silakan untuk lebih memahami, lebih termemori ya apa yang kita tuliskan. Yang kedua itu Android Runtime. Jadi yang warna hijau itu ada dua sebetulnya. Di situ ada Android Runtime yang di kotak kuning, kemudian yang libraries itu yang warna hijau. Kemudian ada application framework itu yang warna biru. Kemudian yang berikutnya atas sendiri, paling atas itu application. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita coba ke layer yang ini dulu. Kita bahas ini. Apa itu? Ini merupakan lapisan atau layer yang menjadi dasar dari Android. Kemudian menyediakan layanan inti antara lain manajemen proses, kemudian memori, jaringan, driver, perangkat keras. Jadi ini sebenarnya ada kernel atau semacam, kalau di Windows itu driver ya. Ada yang berhubungan dengan jaringan, Wi-Fi mungkin, kemudian Bluetooth, dan kemudian ya ini driver perangkat keras, ada macam-macam gitu ya. Ada yang berhubungan dengan perangkat keras, di sini ada mungkin kamera dan sebagainya. Nah ini ada, kalau di Windows itu ada drivernya, kalau di sini ada namanya Linux kernel. Kemudian yang ketiga ini, poin yang ketiga, ini tidak langsung diakses oleh developer aplikasi. Jadi kalau kita sebagai developer ya, di sini untuk kita developer, nah kita nggak bisa mengakses ini langsung. Misalkan kita ingin menggunakan kameranya, ya nanti ada proses untuk mengaksesnya sendiri. Jadi tidak langsung, karena nanti ada ini, ada drivernya dan seterusnya, itu baru nanti bisa diakses ke sana. Kemudian yang kedua itu ada Android Runtime. Ya, ini sebenarnya di kotak kecil tadi ada ini libraries, dan yang kuning tadi ya, warna kuning tadi. Kalau kita perhatikan di sini ada sebenarnya Android Runtime itu di sini. Nah di sini adalah libraries. Dari Android ya. Nah ini library ada contohnya di situ. Ada API dasar untuk pengembangan aplikasi. Kalau API ada yang tahu, bisa dibantu? API apa singkatannya? Mas Ari ya, di sini untuk konteksnya dengan Android di sini. Ya, mungkin ada yang lain bisa bantu. Ya, application programming interface ya. Mbak siapa? Mbak Ella ya, terima kasih Mbak Ella ya. Application programming interface. Jadi antara kita program untuk aplikasi ya. Misalkan kita apa contohnya? Ada yang sudah tahu? Kalau di program-program itu kadang kita lebih mudah menggunakan API. API juga dibahas di mata kuliah lain ya. Kalau nggak salah di manajemen server ada juga. Kemudian
library yang lain itu ada SQLite, SSL, Media, WebKit dan sebagainya. SQLite ada yang sudah tahu? Ada. Ya, silakan. SQLite. Ini untuk apa biasanya? Berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan database, Pak. Ya, berhubungan dengan database ya. Terima kasih Mas. Siapa ini? Mas Pram. Ya, bisa lihat. Ya, Mas Pram. Terima kasih. Ini berhubungan dengan database. Nanti kita bisa pelajari lagi lebih lanjut dan kita coba ya di praktikum. Ada SSL, apa ini SSL? Kemudian ada WebKit dan sebagainya ya. Nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Saya jelaskan dulu di application framework. Jadi di sini. Ini tadi kalau kita mulai dari bawah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 1 itu yang berhubungan dengan perangkat, ya. Berhubungan dengan perangkat itu tadi contohnya ada Wi-Fi, jaringan, kamera, dan sebagainya. Jadi lebih dekat ke perangkat. Nah, nanti lebih ke sana itu lebih dekat ke user, ya, pengguna itu ke sini. Jadi pengguna mengaksesnya yang layer paling atas, tapi nomor 4. Sekarang kita ke application framework dulu. Application framework ini menyediakan kelas dan service untuk membuat aplikasi Android. Kemudian komponen-komponen yang penting itu ada Activity Manager, Window Manager, Content Provider, Notification Manager, dan sebagainya. Kemudian digunakan oleh semua aplikasi Android. Jadi semua aplikasi nanti berhubungan ke sini ya. Jadi misalkan kita membuat aplikasi yang dipakai oleh user, nanti akan terhubung ke sini. Karena ini merupakan framework dari aplikasi-aplikasi yang ini. Nah, kemudian nanti juga aplikasi-aplikasi tersebut bisa mengakses library atau berhubungan dengan Android runtime. Nah, baru nanti mengakses ke perangkat. Karena di sini ada kamera, ada jaringan dan seterusnya. Jadi kenapa ini tadi tidak diakses secara langsung? Karena memang nanti mengaksesnya lewat ini dari user ke aplikasi ke application framework, kemudian ke library, baru ke Linux kernel. Jadi misalkan kita menggunakan aplikasi kamera ya, kan kita tinggal tekan aplikasi kamera. Nah, sebetulnya user itu berinteraksi dengan aplikasi kamera di sini. Nanti aplikasi ini ada berhubungan dengan application framework, kemudian ke library. Nah, nanti library yang berhubungan dengan kamera dipakai, kemudian baru mengakses ke kamera. Itu ya. Kemudian yang paling atas atau nomor 4 itu adalah application. Jadi aplikasi-aplikasi kita. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android, atau kita juga bisa nanti membuat aplikasi sendiri. Nah, aplikasi itu nanti akan dipakai atau berinteraksi dengan user atau pengguna ya, berinteraksi dengan pengguna. Ini contoh-contoh aplikasi, bisa kontak, bisa kamera, bisa media player. Apa aplikasi yang sering dipakai? Nah, WhatsApp, ini penting ya. Komunikasi, karena ini dipakai untuk komunikasi. Jadi di sini ada WhatsApp. Nah, ini penggunanya ini nanti ke sini. Nah, nanti bisa langsung ke akses ke jaringan. Ya, kalau nggak ada jaringan, nggak bisa ya. Nggak bisa kita buat komunikasi. Berarti nanti ini berinteraksi dengan jaringan. Nah, ini sudah disediakan semua oleh operating system Android ya, di sini yang kita bahas. Ini yang terakhir tadi termasuk juga aplikasi buatan pengembang. Nah, nanti kita harapannya juga terakhir bisa membuat aplikasi Android ya, nanti bisa dibuat, kemudian bisa juga diletakkan di Play Store supaya
pengguna nanti bisa ikut menggunakan juga ya, bukan hanya kita saja yang menggunakan. Baik, kita masih ada waktu, atau sebelum saya lanjut ke bab 3 ya, ada pertanyaan dulu, saya beri kesempatan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab ketiga ini tentang instalasi dan persiapan Android Studio. Nah, tujuannya apa ini? Yang pertama, menjelaskan fungsi dari Android Studio sebagai IDE Android, kemudian melakukan instalasi Android Studio beserta SDK dan emulatornya, kemudian mengatur environment dan tools. Nah, ini tools ini untuk pengembangan aplikasi Android ya. Kemudian membuat dan menjalankan proyek Android. Jadi ini tujuan pembelajaran di bab 3 ini. Nah, tentunya diharapkan nanti mahasiswa mampu, yang pertama, mengunduh dan install Android Studio dengan benar. Jadi nanti linknya di mana, kemudian setelah kita unduh bagaimana menginstalasinya sampai nanti bisa dijalankan. Yang kedua, nanti mahasiswa juga mampu mengatur SDK, emulator, dan dependencies dasar. Jadi untuk membuat aplikasi itu ada dependencies dasar ya. Nanti kalau kita membuat aplikasi sendiri, pengembangan sendiri, mungkin bisa ditambahkan lagi dependencies-nya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan struktur awal project Android Studio. Dan keempat, yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu membuat project baru dan menjalankan aplikasi pertama. Nah, ini sebenarnya mudah, tapi nanti bisa dicoba ya, supaya benar-benar tidak sulit untuk membuat project baru dan menjalankan aplikasi Android gitu. Ini diharapkan mahasiswa nanti bisa mampu itu semua ya. Kemudian kita yang pertama, apa itu Android Studio? Android Studio. Android Studio ini adalah IDE. Ada yang tahu IDE itu apa? Mas Nasep. IDE. Apa ini? Integrated Development Environment. Ya, terima kasih Mas Nasep ya. Jawabannya tepat nih. Jadi saya nggak lempar lagi. Diulangi lagi, Mas. Integrated Development Environment. Environment. Nah, apa itu artinya? Environment apa? Environment itu lingkungan ya. Ya, kalau kita Indonesia kan lingkungan. Development. Ya, develop, mengembangkan ya. Kalau kita mau buat aplikasi tadi kan kita perlu mengembangkan untuk tempat codingnya. Jadi lingkungan, develop, pengembangan, integrated, terintegrasi ya. Jadi dalam satu Android Studio ini nanti kita sudah bisa untuk mengembangkan aplikasi Android. Gitu ya, nanti kita mesti install itu supaya kita nanti bisa mengembangkan aplikasi Android. Kemudian apa yang harus kita siapkan untuk menginstal ini? Ya, tentunya perangkat kita adalah perangkat komputer atau laptop. Jadi untuk spesifikasinya ini laptop mestinya harus punya minimal 8 RAM ya, RAM 8 GB. Nah, kira-kira teman-teman bisa dicek RAM-nya berapa? Sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum nanti di-upgrade ya, sebagai developer kita minimal harus punya ini sebagai senjata kita ya. Kalau kita nggak punya senjata nanti kalah terus bisa. Ini untuk menjalankan dengan lancar. Kalau RAM-nya kurang nanti lambat, kemudian ya kurang nyaman lah kalau kita mendevelop suatu aplikasi
kurang nyaman. Kemudian yang kedua, ini yang penting juga, ini tadi RAM. Yang kedua adalah SSD-nya. Kita perhatikan ini sudah menggunakan SSD ya, tapi sekarang rata-rata sudah SSD semua ya. Ini karena kecepatannya sudah lebih bagus. Kemudian untuk tampilan ya kita layarnya ya, HD ini juga bagus ya, sehingga akan menarik dan apa ya, kita saat coding akan lebih menyenangkan. Nah, cara instalasinya ini ada 3 inti sebetulnya. Yang pertama mengunduh Android Studio, kemudian mengatur preferensi dan tema, kemudian menyetujui license-nya ya, license. Jadi ada 3 tahapan. Satu, mengunduh Android Studio, kemudian mengatur preferensi dan tema, kemudian menyetujui license-nya. Kemudian komponen penting Android Studio itu ada SDK Manager ini untuk mengatur SDK dan tools. SDK, ada yang tahu belum? SDK. Boleh cari tahu apa SDK? Software Development Kit ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita buka ininya ya, di mana, kemudian apa saja sih isinya. Kita kenalkan dulu komponen-komponen pentingnya. Yang kedua adalah APD Manager. Apa ini? Android Virtual Device ya. Ini tadi yang sudah disebut sebagai emulator ya. Jadi kita bisa membuat emulator perangkat. Jadi nanti kita bisa menjalankan di satu IDE tadi ya, karena sudah integrated ya, sudah terintegrasi. Kemudian ada Gradle ya, yang ketiga ini, komponen penting. Gradle ini untuk proses build dan dependency management. Jadi kalau tadi sudah disebutkan aplikasi membutuhkan dependensi juga, dan nanti perlu di build. Nah, ini peran Gradle sangat penting. Kemudian yang keempat komponen pentingnya adalah Logcat dan debugger. Debugger tadi sudah ini ya, ini merupakan komponen penting. Jadi SDK, APD, Gradle dan Logcat dan debugger. Logcat itu log ya, log untuk melihat apa? Tadi kalau kita menganalisis karena adanya error atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, langkahnya ini yang pertama adalah kita mengunduh dulu installernya. Ini dari developer android.com/studio. Nah, teman-teman bisa coba menuju ke halaman ini ya, developer android.com/studio. Nah, nanti di situ ada instruksi kita bisa mengunduh installernya. Kemudian kita bisa menjalankan setup, memilih komponen SDK dan emulator. Kemudian menjalankan Android Studio pertama kali, kemudian membuat project baru dengan My First App ya. Kemudian kita bisa mencoba menjalankannya di emulator atau langsung di perangkat fisik. Nah, nanti ada bagaimana kita atau perangkat kita kalau masih baru, apa yang harus dilakukan ya. Nanti step-stepnya pas praktek aja ya, atau pas praktikum itu ada. Baik, kita sudah pelajari. Kemudian ini tadi kita sudah cek bahwa mahasiswa nanti mampu ini semua ya. Tadi sudah kita lakukan tanya jawab. Nanti ada quiz lah ya untuk menguji ini semua kemampuan dari awal sampai akhir. Tapi untuk kemampuan hari ini teman-teman tadi sudah bisa ya menunjukkan tempat bagaimana kita nanti menginstal Android Studio, kemudian mengatur SDK-nya, emulator, kemudian struktur awal tadi sudah
project baru ya. Jadi yang penting tadi sudah diinstal, nanti tinggal membuat project baru itu Hello World saja. Kalau sudah sampai itu sudah siap nanti ke materi berikutnya. Jadi untuk materi saat ini kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sekian. Nanti jangan lupa download materi atau buku ajar di Sinau, kemudian praktikum juga ada di Sinau. Ada 2 buku, panduan praktikum dan buku ajar. Nah nanti di dalamnya ada tugas-tugas, ya, silakan dikerjakan, disampaikan ke asisten lab untuk asistensi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dimudahkan, dipahamkan, menjadi ilmu yang bermanfaat manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.